Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Taufani dengan NIM 241220141. Saya dari Prodi S1 Manajemen 7C Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas UAS Seminar UMKM oleh Bapak Reski. Baik, untuk yang pertama, apa yang menjadi penawaran bisnis Anda? Baik, di sini saya dan teman-teman memilih usaha nasi lemak yang memiliki berbagai pilihan menu, ikan, dan tentunya harga yang berbeda dari harga yang kita buka mulai harga 8.000 hingga 10.000 dan ada yang spesial sampai 15.000. Kemudian untuk yang nomor 2, bagaimana proses pemilihan bisnis yang dipilih saat ini dan mengapa Anda menentukan bisnis ini? Baik, di sini saya menjawab dengan hasil musyawarah kami memilih bisnis nasi lemak. Pada bisnis nasi lemak bisa menjadi pilihan yang baik karena makanan ini memiliki popularitas yang tinggi di berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, biaya produksi yang cenderung relatif lebih rendah atau murah dan peluang untuk menghadirkan variasi menu atau inovasi dalam penyajian nasi lemak dapat menarik pelanggan baru. Selain itu, bisnis makanan sering memiliki daya tahan yang baik atau cenderung meningkat di pasar, terutama jika kualitas dan cita rasa di makanan itu dijaga dengan baik. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, sesuai dengan analisis konsumen, siapa saja yang menjadi target pasar bisnis Anda? Baik, untuk yang ketiga, saya menjawab dengan konsumen yang terutama kita tujukan pada mahasiswa UMAHA dan teman-teman yang ada di sosial media yang kita gapai. Kemudian, untuk pertanyaan nomor 4, siapa yang menjadi kompetitor bisnis Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung? Untuk jawaban nomor 4, yaitu orang yang menjual nasi bungkus di kantin kampus dan pinggir jalan area kampus. Untuk pertanyaan nomor 5, hal apa saja yang dilakukan untuk menambah jumlah pelanggan baru atau bahkan mempertahankan pelanggan kita? Baik, untuk menambah jumlah pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan, beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam bisnis nasi lemak melibatkan 1. Inovasi pada menu. Seperti setiap harga lauk yang berbeda dan menu yang kita tampilkan bervariasi. Kemudian untuk pelayanan pelanggan, seperti memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif, karena pengalaman positif dapat meningkatkan kemungkinan pelanggan kembali dan merekomendasikan kepada orang lain. Untuk jawaban selanjutnya yaitu feedback pelanggan. Kita selalu mendengarkan umpan balik pelanggan dan menerapkan perubahan atau perbaikan sesuai dengan masukan mereka untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Berapa jumlah pelanggan yang Anda miliki saat ini? Berapakah jumlah pelanggan yang melakukan repeat order? Untuk saat ini kita memiliki jumlah pelanggan kurang lebih 24 pelanggan dan yang melakukan repeat order kisaran 10 orang. Untuk pertanyaan ketujuh, bagaimana peranan digital marketing dari bisnis Anda? Seberapa efektifkah pelaksanaannya? Baik, peranan digital marketing sangat penting karena dapat membantu bisnis mengidentifikasi apa yang berhasil dan memperbaiki apa yang tidak. Sangat efektif. Kita memasarkan bisnis nasi lemak ini melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kemudian, nomor 8. Berapa banyak pelanggan yang dapat diperoleh dari marketing baik yang konvensional maupun digital marketing? Kita dapat menggapai sekitar 24 pelanggan untuk saat ini. Kemudian untuk yang nomor 9, pemasaran mana yang kalian rasa lebih efektif oleh bisnis Anda dan mengapa? Pemasaran melalui sosial media dan melalui BOM yang disampaikan atau dipasarkan langsung dari satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian untuk pertanyaan nomor 10, proses negosiasi apa yang sudah dilakukan pada bisnis Anda agar bisa berjalan? Baik, dengan terus memasarkan melalui media sosial dan dengan proses negosiasi bisnis yang efektif.
melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan kepentingan bersama, penentuan tujuan bersama, serta kemampuan untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Faktor seperti harga, syarat pembayaran, kualitas produk, atau layanan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 11, yaitu pengelolaan keuangan. Bagaimana yang Anda terapkan pada usaha tersebut sehingga efektif dan efisien? Untuk bisnis yang kita lakukan dalam kelompok kami dengan membuat satu anggaran pengeluaran dan pemasukan. Kemudian pemantauan keuangan dengan sistem pencatatan keuangan yang teratur dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian identifikasi risiko keuangan. Untuk pertanyaan nomor 12. Risiko apa saja yang dihadapi oleh bisnis Anda dan bagaimana cara cara mitigasinya? Oke, di sini saya menjawab risiko dalam tenaga kerja atau sumber daya manusia yang agak sulit untuk mengumpulkan semua anggota kelompok ketika membuat produk. Kita mengatasinya dengan menentukan denda pada setiap anggota yang tidak datang agar kedisiplinan untuk mencapai suatu tujuan bisa terlaksana. Nomor 13, bagaimana gambaran umum tentang struktur organisasi pada usaha ini? Di sini kita memiliki beberapa divisi dan setiap divisi ada beberapa anggota. Untuk yang pertama, divisi SDM, sumber daya manusia, dengan anggota 6 orang. Untuk yang kedua, divisi operasional dengan 6 orang anggota juga. Untuk yang ketiga, divisi keuangan memiliki 5 anggota. Dan yang terakhir, divisi pemasaran dengan 6 anggota. Untuk pertanyaan nomor 14, bagaimana dengan kondisi perkembangan bisnis kalian saat ini? Untuk saat ini, bisnis nasi lemak yang kita jalani, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan untuk saat ini, kita istirahat tidak memasarkan produk karena fokus pada skripsi dan UAS. Karena dua hal tersebut memiliki jadwal yang mepet dan deadline yang sangat singkat. Kemudian untuk nomor 15, bagaimana prospek bisnis Anda? Untuk prospek bisnis kami yaitu menilai dengan cermat, mendengarkan umpan balik pelanggan, dan beradaptasi dengan perubahan permintaan. Hal ini dapat membantu membangun bisnis nasi lemak yang sukses dan berkelanjutan. Dan prospek usaha kami dari awal cukup baik, cukup meningkat dengan jumlah konsumen yang relatif naik, dan yang terakhir dengan jumlah total 24. Untuk yang terakhir, nomor 16, akan dibawa kemana bisnis Anda ini dan apa keinginan Anda di masa depan terkait bisnis Anda? Akan lebih dikembangkan lagi ke depannya, selalu memperbaiki, dan yang paling penting untuk terus memantau tren pasar, mendengarkan umpan balik pelanggan, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Kurang lebih itu saja yang bisa saya paparkan atau presentasikan perihal kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Jaratan Taufani memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.